itu tentang indikator asam dan basa. Sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, bagaimana teori asam basa, kemudian juga konsep pH. Kali ini kita akan mengukur bagaimana indikator asam basa. Ya, baik. Apa sih indikator asam basa itu? Ya, Indikator merupakan suatu asam atau basa organik lemah yang memiliki warna berbeda dalam bentuk molekul dan ion dalam suatu reaksi keseimbangan yang tujuannya adalah untuk mengukur pH. indikator asam basa itu terdiri dari indikator alami dan indikator buatan. Ya, kita lihat ini indikator buatan dari yang mulai sederhana sampai yang canggih. Ini indikator alami. Ya, baik. Kita lihat satu persatu. Indikator alami itu umumnya berasal dari ekstrak zat warna tumbuhan yang memiliki warna-warna yang mencolok, ya, artinya warna-warna yang ngejreng. Kita lihat contohnya, misalnya bunga sepatu, kemudian bunga bougainville, ya, ini warna ungu, sama seperti kubis ungu. Kemudian kulit manggis, ya, teman-teman tahu ya manggis. Nah, itu dia punya ciri khas warnanya. Kemudian kunyit, kemudian pacar air. Nah, jadi zat-zat yang alam yang warnanya mencolok ini bisa digunakan untuk indikator alami, ya. Nanti teman-teman bisa mencoba di rumah. Kemudian yang berikutnya, indikator buatan ini terdiri dari lakmus, ada lakmus biru, ada lakmus merah. Teman-teman sudah belajar di SMP, ya. Kemudian ya, ini yang lebih canggih dari lakmus yaitu indikator universal, bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini, kotak, ya. Kemudian ada yang lebih canggih lagi, ini yaitu pH meter digital. Jadi nanti ketika alat ini dicelupkan ke larutan, langsung terdeteksi ini angka pH-nya berapa, seperti itu. Kita tahu pH itu rentangnya antara 0 sampai 14, ya, dari 1 sampai 14. Baik, kita lihat berikutnya indikator buatan yang berbahan cair. Jadi kalau tadi ini adalah bahan-bahan yang padat, ya, yang bahan cair itu ada beberapa, teman-teman, ya. Di lab ini kita suka gunakan, yang diantaranya yaitu ada metil kuning, disingkat MK. Nah, dia punya trayek atau rentang pH 2,9 sampai 4. Metil oranye atau jingga atau disingkat MO 3,1 sampai 4,4, metil merah 4,2 sampai 6,2, bromtimol biru dia rentang trayek ukur pH-nya dari 6 sampai 7,6. Ada lagi phenolphthalein atau disingkat PP. Dia rentang pH-nya 8 sampai 9,6. Nah, artinya apa? Kalau lihat dari trayek pH, ini nanti terlihat bahwa indikator ini cocok untuk mengukur zat yang sifatnya basa. Nah, contohnya apa? Phenolphthalein. Ini karena dia mulainya bisa mengukur dari pH 8. Bromtimol biru ini dari rentang asam sampai basa nih, lewat sedikit, ya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti aplikasinya? Kita lihat, ya, seperti soal berikut. Ya, ini terutama untuk indikator buatan yang sifatnya cair. Ini suka dihadapkan pada soal seperti ini. Misalnya, ya, air sungai yang diperoleh dari 3 tempat berbeda, ada sampel air sungai A, B, dan C ditetesi dengan beberapa indikator sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman jadi peneliti cilik, ya, atau peneliti kecil-kecilan. Ini ada 3 sampel sungai air yang sudah kita ambil di wadah yang berbeda. Ada, kita beri nama A, B, C. Kemudian sampel A ini kita tetesi metil merah, disingkat MM. Ternyata jadi merah tuh, ya, larutannya jadi merah. Kemudian sampel A juga kita tetesi bromtimol biru, berubah jadi kuning. Terus kita tetesi phenolphthalein, tidak berwarna. Begitu cara bacanya, ya. Kemudian sampel B kita tetesin metil merah, jadi warna kuning. Dengan bromtimol biru jadi warna biru. Dengan phenolphthalein jadi warna merah. Nah, nanti pertanyaannya tentukan pH air sungai A, B, dan C masing-masing. Nah, jadi kita bisa menentukan dari data ini itu pH zat tersebut. Kita dilengkapi dengan data seperti ini, ya. Nah,
Ini sudah data bawaan bahwa kalau metil merah dengan rentang pH-nya itu 4,2 sampai 6,3, dia menunjukkan kalau pH-nya itu 4,2 atau lebih kecil, artinya misalnya 4, 3,8, ini menunjukkan warna merah nanti larutannya gitu. Kalau misalnya zat itu menunjukkan pH 6,3 atau lebih besar, ya misalnya 6,4, 6,5, itu menunjukkan warna kuning. Begitu cara bacanya ya, data ini. Nah, trayek pH itu apa? Rentang pH yang dapat diukur oleh indikator. Yuk, kita coba jawab. Jadi ada soal seperti ini, tentukan pH masing-masing ya. Kita lihat